Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di video ulasan saham dan sekaligus rekomendasi saham untuk perdagangan tanggal 30 Juni 2021. Bagaimana hari ini? Hari ini kayaknya kemarin kita kena prank ya. Banyak yang bilang, wah kita kena prank nih. Katanya mau apa PPKM darurat nih. Kok nyatanya kayak gini gitu ya. Kebijakannya kok mungkin eh, nggak jauh berbeda dengan yang nggak darurat, cuma paling pengurangan jam saja gitu ya. Berbeda dengan ketika waktu awal-awal PSBB. Malah saya bilang sepertinya lucu. Lucunya kenapa? Dulu waktu awal-awal kita PSBB ya, impact-nya nggak sebesar hari-hari ini. Tapi pemerintah sudah langsung memberlakukan jebret PSBB. Dan mungkin karena kita sudah hari-hari ini udah lebih experience kali ya, sudah nggak kayak dulu ya. Dulu panik, kita nggak tahu mau ngapain. Sekarang mungkin lebih jelas ya, arah lebih jelas, prosedurnya semua lebih jelas dan sebagainya. Dan kita berharap COVID yang kali ini yang walaupun terlihat lebih berat, tapi lebih bisa ditangani gitu ya. Kita bisa bisa ngelewatin ini semua. Dan kalau kita bisa lewatin ini semua, wow, itu keren banget. Berarti nanti memasuki bulan Juli ya, masuk kuartal ketiga ya, kok Juli, Agustus dan September, kita berharap di kuartal ketiga ini penentuannya IHSG apakah nanti di akhir tahun apakah akan break breakout apa enggak gitu ya. Nah, kita coba aja dulu analisa berdasarkan hari ini. Coba kita cek chartnya. Tapi anehnya, ada beberapa orang yang tanya sama saya, Pak, itu kaitannya apa ya? Jadi kaitannya apa antara news, ya news kayak kemarin kan kita ada keluar news tuh, dan garis support kita gitu loh, garis support. Jadi bedanya apa? Kebetulan di winner stocks kan ada garis V-line yang kemarin jadi garis support kita. Nah ini garis support yang dia mantul. Kalau Bapak Ibu perhatikan chart ketika kemarin awal-awal pagi itu sebenarnya nggak ada tuh ekor yang ke bawah itu nggak ada. Ya, ekor ini nggak ada nih. Ekor yang ke bawah ini nggak ada. Dia bodinya bagus di sini, rebound. Nah, ketika market ketika ada pengumuman kalau akan ada PPKM darurat, tiba-tiba market koreksi. Dues ya, pas waktu sesi 2 tuh saya ingat banget. Langsung tiba-tiba market merah. Wah, langsung. Nah, lucunya ini yang jadi pertanyaan. Kenapa berhenti di V-line, Pak? Dan kemudian rebound. Dan hari ini bisa rebound juga. Jadi artinya kalau kita berdasarkan lihat chart hari ini, kan berarti candlenya kemarin kena V-line kan mantul. Cuma candle bisa kena V-line dan mantul itu kan kena sentimen. Ada sentimen news, ya kan? News yang berupa PPKM darurat. Nah, ada yang tanya sama saya, itu gimana ceritanya ya Pak? Ceritanya gimana? Korelasinya gimana sih? Apakah di luar sana yang create news lihat chartnya winner stocks gitu sampai dia bisa melihat kok bahwa oh di situ ada V-line. Ya nggak ada ya V-line. Kebetulan V-line kan kita yang create ya, kita yang create dan kebetulan sekali belum masif digunakan oleh banyak orang. Jadi nggak banyak yang tahu praktis. Tapi kok bisa pas Pak antara news PPKM darurat kemarin dan kenapa bisa ketika turun dan turunnya persis banget nyampe ke V-line gitu. Kenapa nggak turunnya ke bawah lagi gitu umpamanya ya. Ke bawah lagi, meleset lagi dan kemudian rebound. Eh, Kayak ini contohnya, kenapa nggak turunnya lewatin garis dan kemudian rebound gitu kan? Kenapa bisa pas banget gitu loh? Kenapa bisa persis gitu loh? Ya jujur, itu di luar kuasa saya. Itu di luar kuasa saya. Saya nggak akan dalin IHSG, ya kan? Saya cuma berpatokan sama kuantitatif sistem kita saja. Dan kenapa bisa begitu? Ya saya juga bingung. Tapi yang pasti adalah begini, saya menciptakan
menciptakan indikator, menciptakan selendang, V-line, dan skyline itu berdasarkan backtest. Saya backtest berulang kali dan saya uji, tes, maju, mundur, semua saya uji dan ketemu formula-formula ini gitu loh. Dan entah kenapa, makanya kan saya bilang, pokoknya kalau V-line kejebol ke bawah V-line, wow itu that's it. Itu berarti udah alamat ambyar, ya kan? Atau kalau enggak, ketika dia itu jangka panjang ya, itu sebagai penanda garis strong uptrend jangka panjang. Maksudnya resisten atau support jangka panjang. Jadi kalau jebol itu ya udah goodbye, ya kan? Dan kenapa bisa powerful begitu? Ya saya juga nggak tahu. Kebetulan saja memang begitu. Tapi pada dasarnya ini kan algoritma. Kita berdasarkan algoritma. Mungkin saja di level itu ada sesuatu. Saya nggak tahu angka rata-rata apa atau angka gimana berdasarkan statistik apa saya nggak tahu. Tapi intinya begitu kena di situ, cep, langsung dia rebound. Dan hari ini rebound lagi, ya kan? Ya kita kalau buat kita, ya udah kita trading trading aja. Dan lucunya adalah hari ini juga konyol. Kenapa Pak nyampe ke skyline, garis skyline, dan kemudian dia tiba-tiba koreksi? Nah, kenapa nggak lebih naik lagi sedikit baru dia koreksi? Atau kenapa kalau dia nggak di bawah gitu loh? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi lebih jelasnya adalah kita gini aja, kita dalam trading, kita menaruh trust dalam chart kita. Kita naruh trust dalam chart kita. Jadi kalau kita melihat chart garis-garis yang kita sudah sepakati bersama, yaitu selendang, skyline, dan V-line, kalau bisa breakout, kalau bisa di atasnya itu berarti rekomendasinya buy. Kalau di bawah itu rekomendasinya sell, atau mungkin bisa aja serok di support ketika di bawah itu. Dan tadi siang saya ada bikin tulisan ya ber- mengacu pada pertanyaan yang ada di dalam grup gitu ya. Karena kebetulan ada beberapa yang nanya mengenai corporate action ya, mengenai corporate action dan mengenai cerita-cerita. Ini bakal bakal sekian ya, emiten ini bakal kesekian dan sebagainya. Kalau saya bagi Bapak Ibu yang ada di dalam grup bisa 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 atau belum sempat baca grup silahkan scroll aja gitu ya. Jadi saya sempat mengulas bahwa kenapa saya tidak terlalu menggembar-gemborakan corporate action. Apakah saya nggak dapat beritanya? Saya dapat beritanya. Tapi saya nggak mau berpatokan pada itu gitu loh. Seringkali soalnya begini, contoh zaman dulu nih, ini mengacu kepada lagi-lagi pengalaman zaman bahula ya, tahun 2008. Saya waktu itu masih cupu banget lah, boleh dibilang cupu banget. Saya trading awal-awal ya kan. Kita saya nyangkut di bumi. Dan ketika itu bumi, wah itu kalau belum beli saham bumi itu udah kayak nggak tinggal di bumi lah, udah kayak nggak bukan trader bukan trader saham semua pada berlomba-lomba, wah nggak bukan cuma trader cupu, trader kawak pun trading di bumi, begitu luar biasa ketika itu. Grup Bakri luar biasa waktu itu, semua mengkoleksi corporate action apapun dihajar sama kita, bahkan nggak sedikit yang sampai hari ini masih hold 7B itu. Dan banyak yang sudah ada beberapa yang malah terancam delisting. Dan atas pengalaman itu, atas pengalaman itu saya jadi, ini bukan curcol ya, tapi gini loh. Pengalaman adalah guru yang terbaik lah. Jadi kalau saya bilang dari mengacu pada itu kita jangan terlalu memegang corporate action issue atau apapun itu terlalu kuat. Nah, contoh lagi apa ya? Eh, contoh lagi ketika Antam waktu itu. Kalau kita mengacu pada waktu April 2020 ya, April 2020 Antam mulai menggeliat ya dari 350-an waktu itu. Bahkan gembar-gembar berita mengenai EV nggak ada, electric vehicle nggak ada. Kita cuma lihat, wah ini udah murah dan dia posisi mantul dari selendang. Wah, cakep untuk beli. Ya udah, kita beli aja. Dan
Ya kita trading dengan nyaman, beli apa segala dan bam, siapa yang nyangka kalau Antam pernah sampai ke 4.000. Kalau tahu begitu, saya akan all in, masukin semua di situ. Tapi kan nggak ada, kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu corporate action ini real apa enggak. Bisa bohongan, bisa. Contoh kayak Antam electric vehicle, bisa nggak tengah-tengah jalan proyek ini nggak jalan, batal, bisa nggak? Bisa. Kayak waktu itu ingat nggak si Elon Musk bilang mau ke Indonesia lah, mau invest di Indonesia lah. Begitu akhirnya dia belokin investasinya ke negara lain, langsung gimana? Waktu itu saya ingat banget, waktu itu langsung ambiar loh. Koreksi langsung. Puff. Nah, itu sebabnya saya bilang jangan beli mimpi. Kita itu lihat sesuatu yang fakta aja. Itu sebabnya saya, ya, ada selalu beberapa saya tekankan antara beda tipis ya antara gambling dan spekulasi, beda tipis. Nah, kalau gambling adalah ketika kita memutuskan untuk ambil keputusan untuk pilih ini dan itu dasarnya nggak terlalu jelas dan banyak spekulasinya, bisa ya bisa tidaknya itu banyak gitu loh, dan tanpa juga diiringi dengan perhitungan mengenai, kalau saya kan cenderung lebih ke matematis ya, maksudnya level stop loss, targetnya kudu jelas, semua harus jelas ya, targetnya berapa. Kalau yang gambling itu beli ikut, ya beli karena ini Pak, proyek EV nih, proyek electric vehicle, proyek masa depan, bla 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 bla. Dan jangan salah, saya sudah ngomong mengenai electric vehicle itu ketika tahun eh, bu- bukan tahun ini ya, tapi lebih ketika waktu itu isu mengenai karbon ya, isu mengenai karbon, banyak negara ya lebih ke energi hijau dan sebagainya, itu sebenarnya udah campaign lama sebenarnya gitu. Dan ya saya fokus pada chart aja, saya tidak mau mikirin macam-macam ya kan. Dan kita pokoknya intinya adalah trading itu, kalau lagi-lagi balik lagi, kalau gambling ya kan, kalau gambling kita jadi mikirnya jadi ya ikutin aja lah. Nanti kalau turun ya pokoknya pegangan terus gitu loh. Nah, kalau turunnya baik, kalau turunnya ambiar bagaimana? Nah, itu yang bahaya. Apalagi kalau kita belinya bukan di bawah, kita belinya di atas, kita belinya di pucuk. Itu bagaimana? Banyak banyak yang jadi akhirnya mungkin bukan berarti kita tidak akan kembali ya di saham. Itu bagusnya adalah Bapak Ibu beli saham sama dengan Bapak Ibu memiliki kepemilikan atas perusahaan ini. Nah, cuma tinggal masalah waktu aja. Berapa lama modal ini kembali? Di Antam ketika itu ada yang member grup ya, teman grup, ada yang punya Antam modal dari tahun, kapan tahu, dari tahun 2008 2010 mungkin. Yang mana sampai hari ini berarti dia sudah hold Antam 10 tahunan. Dan kalau dia tidak averaging ya, kalau dia tidak averaging berarti anggaplah dulu tahun itu ketika itu Antam di 4.000 anggaplah. Berarti kembali ke 4.000 itu 10 tahun baru balik modal loh. Baru balik modal loh. Uang belum berbunga gitu ya, belum belum menghasilkan. Gawat banget kan? Nah, itu kalau kita beli mimpi ya seperti itulah kira-kira. Satu lagi Arto. Arto waktu itu kita udah tahu rumorsnya Arto akan ada corporate action dengan Gojek lah, bla 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 bla. Nah, tapi kalau kita mikir, siapa yang nyangka tahu Arto bisa sampai ke 14-15 ribu seperti hari ini? Ada yang nyangka? Nggak ada. Nggak ada yang nyangka. Ya trading aja. Dan ketika itu juga, kalau kita tanpa ada target, stop loss, ya, itu jadi judi gitu, jadi gambling. Jadi itu sebabnya saya lebih ke matematis. Targetnya harus jelas, stop loss harus jelas. Nah, ketika itu ya kalau mau apapun itu ya trading aja gitu, trading aja, nggak usah mikir macam-macam lah. Contoh agro, agro nih kalau kita lihat pelajaran kita kemarin, saya di grup ada posting ya tanggal 4. Nah ini ketika saya kasih tanda panah ini,
Tanggal 4 Juni saya sudah warning, saya sudah kasih rekomendasi kalau agro ada di atas skyline, breakout skyline, silakan beli. Dan dia beberapa hari ini swing-swing, tapi dia berhasil tertahan di atas skyline. Dan kita cicil beli ketika itu dan bam, naik. Nah, ketika Anda naik breakout, lihat. Dulu di harga 1000-an, sekarang sudah 2000-an. Berarti naik berapa persen? Berarti naik nyaris 2 kali lipat, ya kan? Ngeri banget kan? Jadi fokus aja ketika itu. Agro waktu itu rule apa, dia punya isunya apa? Bank digital, ya kan? Sampai hari ini masih bank digital. Agro bank digital. Nah, seberapa besar manfaat dan efektivitasnya terhadap Bank BRI holding sebagai holding, kita nggak juga nggak tahu kan. Semua masih menjual mimpi. Terus BABP, MNC ya, target customer 10 juta, ya kan? Ketika kita simpel aja, ketika kita trading di sini, dia breakout ya, kita kita beli aja udah gitu. Dan kita nggak tahu bakal gimana kan. Kita profit di BEBP, nggak pakai nggak pakai nggak pakai pom-pom, nggak pakai apa ya, sampai berlebihan gitu ya, omong-omong berlebihan. Kita pokoknya trading aja gitu loh, fokus aja di situ. Dan Breeze kita juga nggak tahu bakal bakal gimana, beritanya bakal gimana nggak ada yang tahu. Pokoknya begitu. Breeze kita bahkan saya sudah pernah bikin videonya. Kita kode di 22 Juni kan, kita kode 22 Juni dan BAM ketika itu ada yang beli dan pas posisi di sini masih nyangkut, bahkan saya ingat ada yang tanya dan posisi menyangkut, hold apa enggak. Saya bilang ini lagi di support, tenang aja, sampai saya gambar kotak merah ini. Dan kemudian tiba-tiba dia begitu terbang masuk ke dalam selendang, kita mulai rame-rame beli. Dan ketika dia mulai di atasnya 1830-an, tambah beli lagi. Dan ya sampai hari ini Breeze, ya sampai hari ini Breeze. Kemarin saya malah sempat jualan, kita kemarin jualan karena ya itu saya bilang kena prank bahwa akan ada PPKM darurat. Tapi ingat, kita tidak sesali tuh. Kalau hari ini rebound ya udah kita beli lagi. Saya nggak sesali. Kenapa? Karena terlepas dari apapun trading kita, ya kita memang, kalau saya lebih cenderung lebih ke arah kan lebih full trading ya. Jadi daripada saya pusing-pusing besok bakal ARB berhari-hari, mending saya jual. Saya punya modal, nanti kita kalau memang ternyata impact-nya bener-bener besar sampai ARB berhari-hari, saya punya modal dan saya siap serok di bawah. Jadi daripada berandai-andai gitu, udah kerjain. Saya langsung ambil langkah yang darurat juga ya, bukan langkah darurat, tapi yang menurut saya lebih aman ketika itu. Ya, jadi paham ya Bapak Ibu. Jadi kita di composite ini kalau lihat, wah agro tahu gitu nggak jual kemarin, Breeze nggak jual, nggak apa-apa, saya kehilangan keuntungan sedikit saja, tapi saya aman, hati aman, nyaman, tentram, tidur nyenyak. Paginya begitu dia mulai rebound, saya mulai beli lagi. Ya tadi saya juga bilang sama teman-teman, saya mulai masuk lagi di Breeze di level 2250, 2260. Ya udah trading aja gitu, beli aja, dan sekarang profitnya belum terlalu besar. Tapi di agro lumayan, karena agro hari ini naiknya cukup besar. Saya mulai beli agro di 19 berapa ya? Sorry, saya lupa. Agro 18, saya ada beli agro dari 18, bahkan 1870, saya mulai 1865, 1855, saya udah mulai beli dan averaging terus dan bam, terbang ya. Ya itu kalau saya bilang kita pure lihat chart aja, kita pure lihat chart. Kalau agro, nah ketika dia breakout ini sebenarnya itu sudah sinyal 1795, itu udah sinyal. Wah, itu udah bagus itu. Jadi udah mulai tradingnya udah mulai masif. Nah, kalau saya lebih ketika dia udah dari 1855, oh udah confirm nih mulai masuk gitu loh ya. Secara saya juga galau-galau, ini masuk apa enggak, masuk apa enggak. Soalnya udah tinggi loh, ini udah tinggi. Sedangkan kita punya rule apa? Kalau udah terlalu jauh meninggalkan selendang, jangan masuk dulu deh. Tunggu koreksi.
Nah, saya antara galau-galau juga. Pak Heru bisa galau ya? Bisa galau. Masuk enggak gitu ya. Secara market juga kan kita lagi kondisi lagi nggak menentu gitu kan. Saya juga lagi pagi-pagi kan juga lagi bidik-bidik juga ini mau masuk yang mana. Secara waktu itu LPPF juga menarik untuk dilihat. Untung nggak masuk LPPF, saya mau cerita juga. LPPF saya udah mau masuk tuh. Untung nggak masuk karena penutupannya jelek banget. Terus apalagi ya, yang tadi saya mau masuk tapi untung nggak jadi. Apa ya? BRMS sempat mau masuk, saya deg-degan, nanti aja lah pikir saya. Bener, koreksi dia. Ya gitu deh. Banyak bejonya juga sih, ada bejonya juga sih. Untung saya fokus sama emiten ini aja. Nah, menjawab lagi, ada pertanyaan juga. Pak, trading itu ada faktor lucknya nggak sih? Kalau saya bilang sih sebenarnya nggak ada faktor luck sih. Lah, tapi ya kalau saya mungkin lebih ke experience ya, karena saya lihat wah kalau kayak begini sih kayaknya nggak mungkin nih kayaknya. Jadi kita karena sudah punya experience, punya punya sense-nya, jadi udah bekerja di unconscious ya di bawah alam bawah sadar. Jadi saya ketika lihat ini saya sudah lihat wah ini kayaknya nggak deh BRMS nih. Nah, apalagi saya waktu itu saya lihat ininya nih 15 menitnya. Dia ketika dia naik bam dalam satu candle dia naik 131 saya ingat banget. Terus habis saya tunggu. Kalau dia bisa breakout lagi saya beli deh. Ternyata dia nggak breakout. Dia malah mulai bikin begini. Wah confirm. Untung saya nggak masuk gitu loh. Jadi saya lihat juga momennya gimana. Ya kan. Terus lihat hourly-nya juga. Ya kita lihat ada mulai di. Untung kita juga punya indikator-indikator tambahan ya. Ada ini juga. Kita bisa wah kayaknya nggak oke nih. Udah pada buangan nih. Kayak hati-hati deh gitu. Ya kan. Ya, itu sharing-sharing di awal ya mengenai hari ini. Jadi market review saya sih sebenarnya idealnya ya kayak gitu ya. Kita itu idealnya sharing-sharing apa yang kita lakukan, kita flashback. Jadi saya sering setiap kali, setiap sore setelah trading saya flashback. Saya tadi tuh ngapain aja sih? Kadang-kadang soalnya kalau siang itu otak jalan tuh lebih cepat daripada tangan lebih cepat daripada otak kadang-kadang udah di alam bawah sadar. Makanya bilang Pak Erwin kok cepat banget sudah beli, cepat banget sih sudah action gini-gini. Iya karena saya begitu lihat langsung pak pak gitu loh langsung. Contoh kayak gudang garam dari pagi saya sudah banyak yang ada beberapa yang yang memberanikan diri menjapri saya mengatakan Pak tahan nggak Pak tahan Pak ini swing nih Pak tahan nggak? Saya bilang tahan. Boleh beli nggak? Nah, saya bilang coba lihat deh. Kalau dia mulai mantul beli deh. Kalau dia di atas kan sempat swing di 41 sekian. Saya bilang kalau naik ke 42-an, kamu boleh beli deh. Nyicil beli loh tapi saya bilang gitu. Iya Pak, soalnya aduh gudang garam itu kalau begitu longsor itu bisa hilang 10 papan, 5 papan gitu loh. Wah, deg-degan. Ya iyalah gitu loh. Bid overnya kan kecil, nggak besar. Jadi kita harus tahu yang kayak gitu-gitunya juga gitu loh. Nah, ternyata gudang garam finish lumayan bagus, lumayan lumayan oke. Jadi wah banyak yang happy juga hari ini masih happy di gudang garam ya. Ya, congrats, congrats lah. Semua 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 inilah ya kita beruntungnya di dalam grup ini hokinya sama ya, pada cuan semua. Jadi saling nularin hoki ya. Ya, oke dan komposit hari ini. Nah, hari ini hati-hati. Hari ini hati-hati karena satu dia ketemu resisten di skyline dan dua asing membuka net sell minus 422,8 miliar. Nah, mesti ada sesuatu nih, saya nggak tahu apa. Asing kok tiba-tiba jualnya cukup banyak. Setelah kemarin beli-beli dan hari ini keluar cukup banyak dan kelihatan nih asing beberapa waktu ini memang jualan dan dia kemarin sempat beli tapi hari ini jualan cukup masif. Jadi hati-hati aja, kita tetap jangan terlalu euforia untuk all in tuh wah pokoknya cuan 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 gitu jangan cuan sikapnya dengan santai aja ya biasa aja cuan itu biasa aja gitu loh gitu ya kan kalau cuan biasa tenang aja cool aja cool gitu ya cool oke. Untuk besok bagaimana kalau untuk besok saya kok lihat besok ada potensial untuk koreksi tapi walaupun gitu ya kita kemarin bilang hari Rabu turun ya. Hari Rabu turun, Selasa turun, Senin naik, tapi ternyata Seninnya turun. Jadi kalau Senin turun, kemudian Selasa naik dan benar ternyata Selasa naik dan tapi walaupun candlenya kurang bagus dan hari ini lanjut naik lagi.
Nah, itu sebabnya saya bilang kayaknya Kamis Jumat dibalik. Dulu saya bilang Kamis dan Jumat naik. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Kayaknya sih saya ya bener 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 bener. Saya ngomong Kamis Jumat potensi kalau kalau Selasa Rabu turun, Kamis Jumat potensi naik. Nah, ini kebalik nih ya. Selasa Rabu naik. Nah, Kamis Jumat ini hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati, cermatin aja. Kita cuma analisa, kita cuma prediksi market yang bergerak, tapi kita ketika market bergerak kita sudah siap nih. Nah, orang ketika trading, melakukan bisnis plan, trading plan, itu semuanya kan pasti ada kalau begini kita akan begini, kalau begitu kita akan begini. Jadi ada plan A, plan B, ya, rencana A, rencana B. Nah, kita harus mempertimbangkan kalau besok bullish tiba-tiba naik, ya kita sudah siap. Tapi kalau bisa tiba-tiba besok ambiar, kita juga sudah siap gitu loh. Itu yang penting. Kita siap untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi besok. Itu yang penting. Oke, ya itu composite dan sektoralnya bagaimana sektoralnya? Coba kita cek. Masih sideways rupanya sektor basic tapi asing masuk. Nah, ini lumayan. Jadi silakan amati sektor basic ya. Di tengah kemungkinan besok marketnya turun, kita amatin sektor-sektor basic. Consumer cyclicals juga silakan amati juga ya kan, karena dia anti badai nih, naik ya. Bukan anti badai sih, hari ini memang naik, dia naik ya wajar gitu ya. Jadi ya sama nih, kayaknya sama nih sama indeks nih, terhalang resisten juga. Wah, ini hati-hati deh. Yang masih oke basic ya. Energi bagaimana? Energi ini menarik nih karena jaraknya jauh-jauh. Lumayan jauh nih. Dari support lagi ya, lumayan. Finance. Wah, finance saya berharap rebound sih. Kasihan teman-teman kita yang invest di finance. Kita juga finance ya, agro dan bris ya finance. Cuma termasuk anti badai ya. Healthcare lumayan ya. Healthcare lumayan. Saya ada rekomendasi untuk besok dan salah satunya ada di sektor ini. Kemudian industri setelah ini kalau saya panjangin kotak ini, saya geser. Nah, ini kelihatan banget dia hampir kena ini dan dia udah mantul. Nah, kita berharap dia bisa breakout ini ya industri. Hari ini kita lihat emiten industri lumayan, pergerakannya lumayan. Infrastruktur sudah di bottom support. Nah, silakan spekulatif cari emiten-emiten yang sudah di bottom support dan potensial untuk rebound. Beli bertahap, duduk manis, sabar aja. Nah, kira-kira waktu bersabar itu berapa lama sih, Pak? Kalau Bapak sampai memutuskan dia nggak gerak nih, oh ini gerak nih. Kalau saya sih idealnya sih sekitar 5 harian. Jadi kalau 5 hari dia nggak gerak saya jual. Tapi saya jualnya juga nggak bener-bener jual semua lupakan gitu nggak. Saya jual separuh. Nanti kalau besoknya 2 hari lagi saya lihat. Kalau ternyata masih nggak ini jadi saya buang separuhnya lagi. Tinggal 25% berarti kan. Nanti sisanya ya kalau udah 10 harian total dan dia masih nggak jalan, saya buang semua. Ya kira-kira seperti itulah kira-kira strateginya. Ya ini kayak dagang gitu loh. Jadi natural aja, biasa aja. Terus non-cyclicals lumayan ya. Dia mulai tetap, walaupun dia ada candle-nya merah hari ini, tapi dia masih zonanya uptrend dalam jangka pendek. Dan dia udah masuk selendang. Jadi ini basic dan non-cyclicals. Kita bisa cermati. Properti juga bisa kita cermati ya. Karena dia posisi juga lagi di support dan candle-nya hijau. Bagus ini, properti menarik. Emiten properti silakan. Nah, ada 3 sektor nih yang bisa kita pantau untuk besok ya. Kemudian tekno ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Kalau saya bilang ini seperti jalan di atas es. Begitu esnya retak, blank, kita bisa jatuh. Jatuhnya kita nggak tahu dasarnya seberapa. Bisa sedalam ini, jadi hati-hati. Kemudian transport dia mulai rebound ada di support. Silakan Bapak Ibu yang senang emiten transport silakan mulai cermatin. Tapi kalau saya masih wait and see. Tunggu besoknya lagi. Kalau dia besoknya lagi sektor ini bisa beneran keluar, nah saya baru masuk. Ya itu secara sektoral ya Bapak Ibu, secara sektoral. Dan ya sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya akan masuk segmen rekomendasi seperti biasa. Untuk besok ada apa aja sih? Untuk besok emiten apa aja sih? Besok emitennya adalah Antam. Pertama Antam, menarik dicermati karena
asingnya masuk dalam beberapa waktu ini dan dia mulai kembali masuk dalam selendang. Level supportnya jelas, dia tidak bisa tembus di bawah level 2200-an. Jadi masih oke ya. Weekly-nya juga oke. Dia tertahan di level selendang ini, oke banget nih bottom support. Nih, silakan. Harapan saya dia bisa kayak ini lanjut nih ya. Bisa garis ini hapus deh. Dulu kita predik dia bakalan breakout, tapi ternyata dia nggak breakout, dia koreksi lagi. Kepentok ini dia koreksi lagi. Nah, kita berharap kali ini dia bisa breakout beneran. Kalau dia bisa breakout beneran, berarti terbentuk pola double bottom nih. Satu, nah ini dua. Dia bisa breakout 2700, dia bisa terbang. Ya, itu di weekly loh. Jadi bisa lama, bisa berapa bulan ke depan. Kemudian Mika, healthcare ya menarik untuk dicermati karena dia turun dan dia mantul nih. Ini mantulnya dari selendang dan ini cenderung mau balik uptrend. Posisi masih sideways sih sebenarnya. Nah, kalau masih sideways gini, coba kita lihat dia punya ininya ya. Nah, ini kira-kira ini resistennya. Ini kira-kira nih. Saya sebenarnya skalanya. Nah, mungkin ini bisa jadi skalanya nih. Jadi ini resistennya. Jadi posisi kalau dia bisa mantul, breakout ini cakep nih. 2890 ya, berharap bisa mantul sini. Oke, itu Mika. Terus selanjutnya ada Same, healthcare juga. Nah, ini juga cakep ya, sideways mantul. Nah, ini silakan. Ini market maker-nya masih di sini, smart money-nya masih besar di sini. Jadi dan dia baru-baru naik dan dia mau mau bentuk G pattern ini. Silakan. Kalau lihat weekly-nya sih cakep ya. Weekly-nya cakep banget, dia potensial untuk naik lagi nih. Terus kemudian Jasa Marga, industri healthcare mungkin bisa dicermati lah. Karena apa? Same itu kita tahu, MTech itu kan beli Same ya. Dan saya yakin tidak secara kebetulan. Dan untuk kaliber MTech, MTech sejauh ini menurut saya sebagai salah satu perusahaan investor, sama kayak Saratoga ya. Dia punya sepak terjangnya cukup bagus. Maksudnya gini, perusahaan atau yang dia beli, yang perusahaan atau industri apapun yang dia masuk itu cenderung untuk terbang. Jadi ini bocoran nih ya. Jadi Saratoga pun sama ya. Mereka itu perusahaan-perusahaan venture ya sebenarnya ya. Jadi yang tugasnya beli beli company, dipoles, dijual lagi dan ya mereka cukup punya kayak Midas ya, tangan 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 emas ya. Jadi apa yang mereka pegang selalu jadi emas gitu. Ya kita coba lihat aja sama. Kemudian Jasa Marga ini asing masuk terus nih. Ketika dia koreksi dia asing masuk terus. Dan ini dia dari at the bottom ya, at the bottom waktunya untuk rebound kah gitu ya. Dan saya melihat di weekly ini supportnya nih. Ini beneran support apa enggak saya nggak tahu. Dan dia mulai mantul. Targetnya sementara saya bilang ke sini dulu. Kita lihat weekly-nya aja, range weekly. Tapi kita plot ke daily. Nah, ini kita ke sini dulu aja, kita lihat dulu. Kalau dia bisa sampai ke level support ini ya oke. Jadi ini jadi resisten sementara untuk di Jasa Marga. Kemudian satu lagi terakhir yaitu ITMG. Ya, ITMG juga cakep banget ini ya. Salah satu emiten batubara yang kinerja chartnya bagus itu cuma menurut saya ini karena dia nggak sideways, dia trennya jelas. Ini tren uptrend dan lagi uptrend lagi pullback dan pullbacknya sampai ke skyline. Ini bagus. Besok kalau dia mampu naik ke atas lendang, silakan icip masuk. Ini asing masuk terus loh. Jadi ini nggak secara kebetulan. Pasti ada apa yang kita nggak lihat di mata kita tapi asing lihat. Dan silakan ya. Oke, itu rekomendasi saya untuk besok. Dan selanjutnya kita akan masuk ke rubrik tanya jawab Porto ya, saham. Apa yang menjadi kegalauan Bapak Ibu sepanjang hari ini ya? Coba kita cek. Oh, ternyata pertanyaannya nggak banyak. Good lah. Setelah saya tadi panjang lebar jelasinnya.
Jadi waktunya nggak terlalu tersita ya. Wah, pertanyaannya Arto. Arto tadi udah saya ulas nih, Arto. Perlu ulas lagi ya, Arto? Ulas lah. Tadi kan cuma ngomong-ngomong sambil lalu aja ya. Arto. Average-nya di 13.963, apakah masih layak hold dan apakah ada potensi untuk naik lagi? Saya lihat masih layak hold. Ya, masih layak hold dan kalau breakout selendang silakan nambah porsi. Ya, kalau breakout selendang nambah porsi. Ini masih bagus banget kok. Ya, masih rapi sekali, masih rapi. Asing juga. Wow, ini juga transaksi weekly. Wah, ngeri. Arto, no, gak usah khawatir. Kemudian BRPT, pertanyaannya sabar atau sabar banget? BRPT saya bilang ini sesuai rule saya ya, kalau 5 hari nggak jalan dan minusnya nggak terlalu banyak, jualan separuh. 10 hari nggak jalan, jualan semua. Ya, jadi kalau saya bilang, saya nggak bisa ngomong bilang ini masih masih sabar atau apa. Masing-masing orang punya sendiri-sendiri, dia punya pemikiran bagaimana mengelola portonya, ya portfolionya. Jadi kalau saya bilang, kalau dirasa sudah terlalu lama, mau jual dulu, gimana? Boleh nggak? Boleh, selama ada catatan ada saham yang kita bisa pindahin. Dan kebetulan kan kita lagi lihat ada tren BRIS agro di pasar ya, belum ada lihat ada SAME juga potensial untuk rebound dan lain-lain. Kalau bisa kita pindahin, why not? Gitu aja, ya kan? Terus Cepin, average-nya 6334 dan Cepin hari ini bagaimana kabarnya? Hari ini swing ya, hari ini swing. Dan oke, masih oke nggak? Masih oke. Pada dasarnya masih oke dan dia potensial untuk rebound lagi. Saya tadi pagi ada share loh sebenarnya bahwa sektor ini, poultry ini, ayam ini akan terkena imbasnya jika terjadi PPKM darurat. Jadi yang beli di sini nggak cukup peka gitu ya. Karena average-nya 6334, berarti average-nya masih termasuk ya dekat-dekat sini ya. Dan minusnya juga belum banyak. Jadi kalau saya bilang, kalau dirasa memang ini kan paling cuma minusnya cuma ya di bawah 1%-an. Jadi kalau memang ragu-ragu nggak pengen masuk ya sebaiknya jual aja ya, sebaiknya dijual aja dan pindahin aja, pindahin aja. Dan Inco average-nya di 4528 dan sekarang 4610. Wow, bagus. Antam saya rekomendasi untuk buy. Sebenarnya Inco juga sama, karena biasanya mereka bareng-bareng naiknya. Cuma kenapa saya pilih Antam karena bobotnya lebih besar sekarang. Dan chartnya juga lebih oke. Dan saya lihat Inco juga pada dasarnya masih oke. Dia udah naik di atas lendang. Dan ini potensial kalau dia breakout V-line, cakep lah ini. Inco salah satu perusahaan nikel yang bagus ya. Jadi beli nyangkut pun nggak apa-apa di emiten ini. Apalagi kondisi sekarang dia berusaha untuk kembali ke jalur uptrendnya, ya kan? Jadi masih hold lah, masih aman lah. ITMG tadi udah saya bahas ya, ITMG udah saya bahas, termasuk rekomendasi, silakan Bapak Ibu. Dan terakhir Pewon ya, jebol selendang daily, apakah cut dulu? Ya, kalau saya bilang kurangin muatan dulu. Oh, dia ternyata di support kita ya. Tunggu aja dulu, tunggu. Pokoknya jebol 432 kita baru jualan. Sementara masih di sini saja belum. Apalagi saya lihat properti juga mulai mau rebound. Apalagi ini mungkin koreksi karena terkait dengan PPKM darurat tadi. Ya tentu saja mall yang paling kena imbasnya. Kalau sampai mall ditutup karena PPKM darurat, ini properti kan akan kena imbas. Tapi nyatanya kan mall nggak mesti ditutup. Kurangin jamnya aja. Jadi saya rasa ya kita spekulasi lah. Kalau nggak berani pindahin boleh. Ada beberapa emiten yang layak kok untuk invest. Oke, itu dulu ya. Oke, itu dulu Bapak Ibu ulasan rekomendasi saham kita, ulasan market ya, market review untuk perdagangan tanggal 30 Juni 2021. Silakan untuk besok Bapak Ibu yang kita
berharap, berdoa besok bisa oke ya, bisa bisa tradingnya bisa bisa bagus, market bisa bagus ya. Jadi nggak koreksi dulu ya. Atau kalau nggak, walaupun market koreksi, saham-saham yang kita pegang tetap memberikan profit. Akhir kata, selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan jika ada teman, saudara yang mau belajar saham dan ingin bergabung bersama Winterstocks, come on. Mumpung marketnya lagi bagus, saya sudah bilang kan. Saya sudah bilang, bulan Mei, ketika koreksi, masuklah, belajarlah Winterstocks. Nanti bulan Juni lain. Nah, bulan Juni lihat, saya bulan Juni portofolio saya bertumbuh luar biasa ya. Bapak Ibu sudah lihat lah, saya sudah sharing portofolio bulanan saya bertumbuh luar biasa. Hampir 50-an% di bulan ini ya. Come on. Kapan lagi? Kalau kita bisa melewati varian Delta ini dengan baik, IHSG potensial untuk rally. Jangan sampai terlambat. Oke, ya sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita sama-sama jaga. Dengan kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga lingkungan kita untuk tidak tertular dengan COVID-19, varian Delta ini, kita akan juga memiliki sumbangsi supaya ekonomi cepat pulih. Oke, sampai di sini semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.